Nama Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Madji atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang mulai mencuat sebagai calon alternatif di tengah ramainya pembicaraan bursa Capres dan Cawapres tahun 2019. Bukan tanpa alasan nama Tuan Guru Bajang masuk sebagai salah satu kandidat alternatif di antara banyak calon lainnya seperti Gatot Nurmantio atau Agus Harimurti Yudhoyono. Mengingat banyak prestasi dari Tuan Guru Bajang atau TGB Zainul Madji dalam memajukan NTB selama 2 periode kepemimpinannya sebagai Gubernur NTB. Nama lengkapnya adalah Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Madji, M.A. atau TGB Zainul Madji lahir pada tanggal 31 Mei 1972 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mengenai latar belakang keluarga, TGB Zainul Madji merupakan anak dari HM Jalaluddin yang dulu pernah bekerja sebagai birokrat di Pemda NTB serta Rauhun Zainuddin Abdul Madji yang merupakan putri dari M. Zainuddin Abdul Majid, seorang ulama besar di Lombok, NTB yang mendirikan organisasi Nahdlatul Wathan. TGB Zainul Madji merupakan anak ketiga. Ia mempunyai 5 orang saudara bernama Insinyur Siti Rohmi Jalilah, H. Muhammad Syamsul Lutfi, S.E. Muhammad Jamaluddin, B.E. Siti Soraya, dan Siti Hidayati. Tumbuh di tengah-tengah keluarga ulama, tentunya pendidikan agama merupakan prioritas utama bagi TGB Zainul Madji. Ia memulai pendidikannya di SDN 3 Mataram. Setelah lulus pada tahun 1986, ia kemudian melanjutkan sekolahnya di Madrasah Sanawiyah Muallimin Nahdlatul Wathan Pancor yang ia selesaikan dalam kurun waktu hanya 2 tahun saja karena kecerdasannya. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di jenjang berikutnya di Madrasah Aliyah di yayasan yang sama dan selesai pada tahun 1991. TGB Zainul Madji memperdalam ilmu agamanya selama kurun waktu 1 tahun, dalam kurung 1991 hingga 1992 dengan menghafal Al-Quran 30 juz di Ma'had Darul Quran wal Hadits Nahdlatul Wathan Pancor. Setelah menuntaskan hafalan Al-Qurannya, TGB Zainul Madji kemudian berangkat ke Kairo, Mesir untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1996 dengan gelar LC dalam kurung license dari Universitas Al-Azhar. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan masternya di universitas yang sama dan mendapatkan gelar Master of Arts dengan predikat Jayyid Jiddan. Pada tahun 1997, TGB Zainul Madji menikah dengan wanita bernama Rabiatul Adawiyah, putri dari ulama terkenal di Betawi. Dari pernikahannya tersebut, TGB Zainul Madji dan Rabiatul Adawiyah dikaruniai 4 orang anak. Tak lama kemudian ia melanjutkan kembali pendidikannya dengan mengambil S3 di universitas yang sama yakni Al-Azhar dan mendapat gelar doktor dengan predikat Summa Cum Laude pada tahun 2011. TGB Zainul Madji menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3-nya selama 10 tahun di Kairo, Mesir. Bagaimana seorang ulama seperti TGB Zainul Madji bisa terjun ke dunia politik? Mungkin jawabannya adalah karena Yusril Iza Mahendra. TGB Zainul Madji sangat mengenal Yusril Iza Mahendra yang ketika itu sebagai ketua umum dari Partai Bulan Bintang dalam kurung PBB. Awalnya Yusril mengajak TGB Zainul Madji untuk ikut mendaftar menjadi anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009. Pada kesempatan ini, TGB Zainul Madji berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari NTB. Namun tak lama menjabat sebagai anggota DPR RI, TGB Zainul Madji banyak menerima tawaran untuk maju sebagai wakil gubernur mengingat pengaruhnya sangat besar di Lombok, NTB. Namun Yusril Iza Mahendra kemudian datang dan kembali meyakinkan TGB Zainul Madji untuk maju sebagai calon gubernur NTB di mana PBB dan PKS sebagai partai pengusung TGB Zainul Madji. Berpasangan dengan Badrul Munir, TGB Zainul Madji sukses keluar sebagai gubernur terpilih NTB periode 2008-2013. Walaupun kala itu lawannya lalu Serinata selaku gubernur incumbent menggugat hasil pemilihan tersebut namun oleh MA gugatan tersebut ditolak. Akhirnya, TGB Zainul Madji dilantik pada tanggal 17 September 2008 sebagai gubernur NTB. Ini juga membuat TGB sebagai gubernur termuda di Indonesia yang berumur 36 tahun saat menjabat sebagai gubernur. Selama memimpin NTB,
TGB Zainul Madji bisa dikatakan sukses dalam memajukan Nusa Tenggara Barat. Misalnya dalam hal pertanian, pendidikan, pariwisata, serta pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik membuat TGB Zainul Madji diganjar penghargaan Leadership Award oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Madji bercerai dengan istrinya Rabiatul Adawiyah setelah membangun rumah tangga selama 17 tahun. TGB Zainul Madji saat ini diketahui bernama Erica Zainul Madji yang dari pernikahannya dengan TGB Zainul Madji dikaruniai 2 orang anak. Track record yang baik dalam memimpin Nusa Tenggara Barat membuat TGB Zainul Madji terpilih kembali sebagai Gubernur NTB periode 2013-2018. Di masa kepemimpinannya yang kedua ini, TGB Zainul Madji berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan produksi atau ketahanan pangan di daerahnya sehingga membuat Nusa Tenggara Barat keluar sebagai provinsi terbaik dalam hal tingkat pembangunan manusia. Sehingga sangat wajar jika pada tahun 2017, TGB Zainul Madji kembali menerima penghargaan Leadership Award dari Menteri Dalam Negeri. Selain itu, sudah puluhan penghargaan diterima oleh TGB Zainul Madji selama periode 2008 hingga 2018 dalam memimpin Nusa Tenggara Barat. Puluhan prestasi dan serta kesuksesannya selama memimpin Nusa Tenggara Barat membuat TGB Zainul Madji mulai dilirik oleh beberapa partai sebagai salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden 2019. Bahkan dalam survei Polcom, elektabilitas TGB Zainul Madji mengalahkan beberapa tokoh yang sudah terkenal seperti Anies Baswedan dan Agus Harimurti. Mengapa Muhammad Zainul Madji dipanggil Tuan Guru Bajang? Di Lombok, Muhammad Zainul Madji dikenal sebagai salah satu tokoh agama di sana. Sehingga oleh masyarakat Lombok, Zainul Madji kemudian dipanggil dengan sebutan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru memiliki arti tokoh agama dan Bajang memiliki arti muda. Sehingga sebutan Tuan Guru Bajang Zainul Madji